Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Setelah saya pakai kebanyakan HP yang menggunakan Snapdragon 700 series, contohnya 778 5G, itu memberikan performa yang baik dan penggunaan dayanya yang lebih efisien. Berbeda dengan Snapdragon 800 series, kita ambil contoh di Snapdragon 860 dan juga 870 5G, yang kalau kita lihat itu performanya memang kencang, tapi efisiensi dayanya itu sangat kurang. Dan banyak juga yang menyebutkan memang bahwa Snapdragon 700 series itu jauh lebih baik ketimbang Snapdragon 800 series. Apakah benar demikian? Di video kali ini kita akan bongkar aja mengapa Snapdragon 700 series jauh lebih baik dan lebih nyaman digunakan saat penggunaan daily use. Pertama, dari segi ketahanan baterai. Hampir semua smartphone yang menggunakan SoC Snapdragon 700 series memiliki ketahanan baterai yang jauh lebih baik ketimbang HP yang menggunakan prosesor Snapdragon 800 series. Apalagi HP yang menggunakan Snapdragon 778 5G. Contohnya seperti Vivo T1 Pro 5G dan juga Samsung Galaxy A52s 5G yang sebelumnya sempat kita review guys ya. Penggunaan seharian itu benar-benar irit banget. Memang sih ya, baterai irit itu ada beberapa faktor pendukung seperti kapasitas baterai, resolusi layar, sampai dengan panel layar yang digunakan dari HP tersebut. Namun sejauh saya pakai, yang saya rasakan memang kerasa banget bedanya Snapdragon 700 series jauh lebih irit. Tapi kalau misalnya kalian punya statement lain, bisa langsung tulis di kolom komentar aja guys ya, mengapa konsumsi daya di Snapdragon 700 series itu jauh lebih baik. Nggak sampai di situ aja, yang bikin nyaman SoC Snapdragon 700 series itu adalah dari segi temperatur suhunya. Jujur nih, temperatur suhu HP yang menggunakan Snapdragon 700 series itu jauh lebih baik. Contohnya pernah saya pakai yaitu 730, 732G, Snapdragon 778, semuanya itu memberikan temperatur suhu yang stabil. Tidak kenal yang namanya overheating. Walaupun memang overheating tetap ada ketika kita bermain game bertipe game yang berat, layaknya seperti game Genshin Impact dengan waktu yang panjang. Namun kalau penggunaan game-game ringan aja seperti PUBG Mobile, suhunya itu sangatlah stabil untuk dipakai dalam durasi yang panjang dengan juga suhu temperatur ruangan yang stabil. Penggunaan daily use pun juga di sini terasa nyaman untuk masalah temperatur suhunya. Walaupun memang suhunya ini terkontrol dengan baik si Snapdragon 700 series, ada kekurangannya nih, yaitu masalah performa. Ini menjadi mutlak banget bahwa Snapdragon 700 series tidak sekencang seperti si Snapdragon 800 series. Mungkin ini menjadi alasan utama mengapa Snapdragon 800 series agak sedikit overheating, karena Snapdragon 800 series yang diutamakan alias masalah performa. Itu menjadi faktor utama juga ya guys ya. Tapi kalian gak usah khawatir, HP-HP zaman sekarang kalau kita perhatikan ya guys ya, udah banyak kok yang aware alias sudah sadar untuk menggunakan sistem cooling agar bisa menjaga temperatur HP mereka. Ada juga beberapa brand smartphone yang sampai menggunakan teknologi chamber dan juga cooling system lainnya. Pokoknya banyak banget lah brand-brand smartphone yang udah menggunakan sistem cooling seperti ini. Jadi bisa menjaga temperatur HP agar tetap stabil. Beralih ke poin selanjutnya, yaitu masalah image processing. Sebenarnya sudut pandang saya tentang Snapdragon 700 series untuk image processing saat mengambil foto ya guys ya, bisa dikatakan cukup lumayan baik dan mampu menyaingi image processing HP yang menggunakan SoC Snapdragon 800 series. Bahkan saya juga udah compare nih, alias membandingkan antara hasil foto dari SoC Snapdragon 800 series dengan 700 series. Contohnya kita ambil dari Poco F4 dengan Snapdragon 870 dan Samsung Galaxy A52s dengan Snapdragon 778 5G. Di sini keduanya sama-sama memberikan hasil foto yang bagus banget. Warnanya kelihatan agak sedikit natural walaupun sedikit oversaturated di Samsung Galaxy A52s 5G. Dynamic range-nya pun juga sangat luas dari kedua HP ini, apalagi untuk masalah detail nih. Detailnya sangat-sangat tajam banget dari kedua HP ini karena memang memiliki resolusi yang sangat besar ya guys ya, yaitu 64 megapiksel. Tapi entah kenapa di beberapa momen saya lebih tertarik hasil foto yang diambil langsung dari Samsung Galaxy A52s 5G ini. Di sini kelihatan warnanya lebih hidup, terus juga kualitas fotonya kelihatan lebih detail dan jauh lebih baik daripada Poco F4. Tapi semuanya itu kita nggak bisa nilai hanya dari segi prosesornya aja untuk menilai hasil foto yang bagus yang mana, karena banyak banget komponen lain seperti sensor apa yang
yang digunakan dari HP tersebut, berapa megapiksel, bahkan sampai UI apa yang digunakan dari smartphone tersebut. Contohnya di sini Samsung Galaxy A52s 5G yang memiliki sistem UI yang menurut saya itu membantu banget untuk menghasilkan foto jauh lebih baik. Jadi setelah kita mengambil foto di Samsung Galaxy A52s 5G, fotonya itu bakalan diprocessing lagi, bakalan diedit sedikit-sedikit seperti ditaikin kontrasnya, detailnya dipertajam, dan bisa menghasilkan foto yang agak sedikit lumayan menarik nih untuk dipandang. Tapi menurut saya pribadi, sistem kayak gini kurang fair guys ya, karena bisa menghilangkan kualitas foto original. Tapi secara pengalaman saya pribadi, SoC Snapdragon 700 series ini bisa banget bersaing dengan SoC Snapdragon 800 series kalau dari sektor image processing gambar. Tapi ingat, hasil foto yang bagus nggak cuma dari segi SoC aja. Alasan yang terakhir adalah harga. Yap, HP yang menggunakan SoC Snapdragon 700 series bisa dikatakan memberikan harga yang terjangkau, karena memang SoC ini masuk ke kategori SoC mid-range. HP-HP yang menggunakan SoC ini pun juga pastinya jatuh ke HP kelas mid-range guys ya. Tapi ada yang unik nih, kita bisa ambil contoh dari smartphone yang lagi hype banget saat ini, yaitu Nothing Phone 1 yang menggunakan SoC Snapdragon 778 5G. Kenapa tidak menggunakan Snapdragon 800 series? Nah, ini balik lagi ke target pasar mereka. Dengan hadirnya Nothing Phone 1 menggunakan Snapdragon 778 5G bisa memberikan harga yang sangat bersahabat. Makanya tuh di negara UK sana, Nothing Phone 1 ini laku keras banget karena harganya tuh bener-bener murah banget. Kalau kita konversikan dari mata uang UK ke Indonesia itu sekitaran 6 jutaan aja. Wow, luar biasa banget bukan? Memang sih ya, ada beberapa kekurangan dari Snapdragon 700 series. Yang terlihat jelas adalah masalah performa yang tidak sekencang Snapdragon 800 series. Tapi kalau kita ambil kasus dari si Nothing Phone 1 ini guys ya, memang ini menjadi pilihan yang paling tepat Snapdragon 778 5G. Karena untuk HP Nothing Phone 1 itu bukan yang dipentingkan adalah masalah performa, melainkan dari segi fashion dan juga penggunaan daily use. Ini balik lagi ke masalah poin yang pertama tadi guys ya, bahwa Snapdragon 778 5G lebih cocok untuk penggunaan daily use, bukan dari segi performa ya guys ya. Jadi memang ini harus kita terima mutlak lah ya, bahwa Snapdragon 800 series itu memang lebih kencang daripada si Snapdragon 700 series. Tapi kalau kita perbandingkan Snapdragon 700 series, menurut saya itu not bad lah, dan banyak banget keunggulan dari Snapdragon 700 series. Apalagi mungkin kedepannya Snapdragon 700 series ini bakalan bisa banget bersaing dengan Snapdragon 800 series melalui Snapdragon 7 Gen 1. Namun sampai saat ini masih minim banget HP yang menggunakan Snapdragon 7 Gen 1. Jadi guys, itu dia pendapat saya mengapa Snapdragon 700 series lebih baik ketimbang Snapdragon 800 series. Namun balik lagi, bukan berarti Snapdragon 800 series itu jelek, tapi sebenarnya Snapdragon 700 series itu udah hampir banget sekelas Snapdragon 800 series, apalagi Snapdragon 778 5G. Tapi kalau kita nggak lihat dari segi performanya aja guys ya, dengan harga yang jauh lebih affordable dan hampir sekelas dengan Snapdragon 800 series, nggak ada salahnya nih kalian ambil HP yang menggunakan Snapdragon 700 series. Tapi semuanya itu balik lagi ke HP-nya guys ya, melalui spesifikasi yang diberikan dari brand juga. Kalau kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar guys ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, until next time.